Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan bersama-sama, semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian untuk kita yang hari ini mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan kesulitan dalam persoalan ekonomi, mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama DrillFX dengan follower sekitar 8.788 follower teman-teman. Ini berbicara tentang sebuah kasus hukum yang kemarin sedang rame, dan di sini kita melihat bahwa ternyata P-Network ini adalah sebuah entitas yang luar biasa dan unstoppable atau tak terhentikan di dalam perkembangannya teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, ini ada kasus hukum kemarin yang sempat kita bahas di video saya, di beberapa video di masa lalu. Ini adalah permohonan dari seseorang yang bernama Gensiman untuk mengajukan merek dagang yang hampir sama dengan merek Pi, kemudian dilawan oleh kantor pengacara teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, ini untuk pengacara atau lawyer dari P-Network ini adalah kantor hukum yang bernama Koblen Pat Dupi and Bas teman-teman. Jadi ini adalah kantornya. Jadi ini ada banyak pengacara di sini teman-teman. Dan salah satu pengacara di antara banyaknya pengacara yang ada di kantor lawyer ini, ada satu pengacara yang bernama Karen S. Frank. Ini adalah pengacara yang mewakili P-Network dalam kasus hukum yang terjadi di Amerika Serikat teman-teman. Kalau kita lihat di sini untuk lokasi, di sini terjadi kasus di New York melawan San Francisco dalam kasus merek dagang. Jadi Gensiman ini diwakili oleh pengacara yang bernama Peter J. Franum. Untuk P-Network ini diwakili oleh pengacara yang bernama Karen S. Frank dari Koblen Pat Dupi and Bas teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk P-Network ternyata bukan sebuah perusahaan kaleng-kaleng, dan dalam hal membela merek dagang dan membela hak intelektualnya, ini P-Network mengambil langkah yang sangat tegas teman-teman. Jadi ada sebuah hal positif yang saya dapat di sini, bahwa tidak semua proyek kripto memiliki hal seperti ini teman-teman. Kita tahu banyak sekali koin-koin di luar, tetapi mereka juga tidak memiliki badan hukum atau semacam lawyer untuk membela mereka teman-teman. Paling kalau kita lihat dari 22.000 proyek kripto, hanya ada beberapa proyek yang memiliki lawyer atau pembela dalam hal hukum teman-teman. Dan kita bersyukur salah satunya adalah P-Network yang menunjuk untuk kantor lawyer yang bernama Koblen Pat Dupi and Bas ini dengan diwakili oleh seorang pengacara yang bernama Karen S. Frank ini. Ini kita bersyukur bahwa P-Network memiliki kekuatan hukum teman-teman. Jadi kita tahu bahwa dalam era digital yang berkembang pesat ini, persaingan dalam dunia bisnis itu semakin meningkat, termasuk di sektor mata uang digital teman-teman. Jadi di tengah ketatnya persaingan ini, P-Network muncul sebagai salah satu platform yang menarik perhatian banyak orang dengan inovasinya dalam teknologi blockchain. Namun keberhasilan sebuah platform tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologinya, tetapi juga oleh kemampuannya untuk melindungi mereknya dari pelanggaran dan penyalahgunaan. Jadi kita lihat di sini bagaimana P-Network telah menunjukkan ketangguhan dan dari sisi hukum, jadi menunjukkan ketangguhan dari sisi hukum dalam menjaga kedaulatan merek mereka teman-teman.
Jadi memang perlindungan merek merupakan aspek penting dalam hukum bisnis yang bertujuan untuk melindungi identitas sebuah perusahaan atau produk dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Di banyak yurisdiksi, merek dapat dilindungi melalui pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan memanfaatkan merek tersebut. Namun untuk mempertahankan hak-hak ini, pemilik merek juga harus aktif dalam melindungi dan menegakkan kedaulatan merek mereka, teman-teman. Jadi di tengah perkembangan B-Network yang sangat pesat, platform ini juga tidak luput dari tantangan hukum terkait perlindungan merek mereka. Jadi salah satu contoh yang menyolok adalah upaya pendaftaran merek oleh pihak lain yang tidak berafiliasi dengan B-Network. Kalau kita lihat di sini ada seorang yang bernama Gen Simon dari sebuah perusahaan Gen Simon Company. Ini berusaha mendaftarkan merek melalui pengacaranya yang bernama Peter J. Franum, teman-teman. Dalam kasus ini kita lihat bahwa B-Network tidak tinggal diam, melainkan mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi kedaulatan mereka, teman-teman. Jadi akhirnya B-Network menunjuk kantor hukum yang bernama Koblen Pat Duffy Enbas LLP ini dan menunjuk bahwa pengacara yang bernama Karen Aspreng ini untuk melindungi merek mereka. Jadi B-Network mengambil langkah hukum dengan menentang upaya pendaftaran merek oleh pihak lain yang tidak berafiliasi dengan mereka. Langkah ini menunjukkan keseriusan B-Network di dalam menjaga integritas merek mereka. Melalui proses hukum yang cermat, B-Network berhasil dalam menolak permohonan merek yang diajukan oleh pihak lain. Jadi keputusan ini tidak hanya menjadi kemenangan bagi B-Network, tetapi juga memperkuat posisi mereka di dalam melindungi merek B-Network. Jadi tindakan hukum yang diambil oleh B-Network, teman-teman, ini bukanlah sekedar formalitas, tetapi juga merupakan sebuah bukti komitmen mereka untuk memperjuangkan hak mereka dengan sangat keras, teman-teman. Jadi B-Network menunjukkan bahwa mereka siap untuk melindungi merek mereka dari segala bentuk penyalahgunaan. Jadi kesimpulannya, teman-teman, dari perspektif hukum, B-Network telah menunjukkan bahwa mereka adalah entitas yang tangguh dan tak terhentikan dalam menjaga kedaulatan merek mereka. Langkah-langkah hukum yang mereka ambil tidak hanya membuktikan komitmen mereka terhadap perlindungan merek, tetapi juga akan memperkuat fondasi bagi B-Network, hukum bagi B-Network di masa depan. Jadi dengan demikian, B-Network menjadi sebuah contoh yang inspiratif bagi perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang cryptocurrency atau mata uang digital dalam melindungi hak-hak merek mereka dalam era digital yang penuh dengan tantangan ini, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga informasi ini akan menambah imun dan menambah semangat bagi kita bahwa ternyata B-Network yang kita perjuangkan selama ini bukanlah sebuah proyek yang kaleng-kaleng, teman-teman. Tetap semangat, klik petirnya, abaikan para hater. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.